Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat datang. Jumpa lagi di channel saya, Fetish Channel. Kali ini yang akan kita bicarakan adalah seputar dunia politik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya negara kita dalam beberapa bulan ke depan, kita akan menghadapi pemilu tahun 2024. Di awal tahun dan di akhir tahun ada pemilihan, yaitu maksudnya pilkada, pemilihan kepala daerah. Itu akan dilakukan di akhir tahun, bulan November. Nah, di awal tahun ini adalah pemilu legislatif dan juga presiden dan wakil presiden. Itu akan dilaksanakan pada bulan Februari. Nah, di sini yang akan saya bicarakan adalah kaitan dengan money politik, yaitu dengan suap menyuap. Kita posisinya sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Saudara sekalian, sudah menjadi bahan pembicaraan umum bahwasanya kalau mau mencalonkan anggota dewan misalkan, atau kepala daerah, ketika kita ikut berkontestasi politik tersebut, menjadi calon bupati, menjadi calon wali kota, calon gubernur, dan wakil-wakilnya, mahal harganya. Itu sudah menjadi pembicaraan umum. Kalau mau jadi anggota dewan, nyalek misalkan, itu sampai MM-an katanya untuk tingkat kabupaten. Kita dengar gini ya, meskipun ini mungkin nggak ada bukti sih, cuman ini kan informasi di luar ya, menjadi obrolan umum, harus miliar-miliar, bukan ratusan juta lagi. Apalagi mencalonkan menjadi seorang calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, atau lebih jauh calon presiden. Itu mungkin berbicaranya sudah bukan M lagi, tapi mungkin puluhan M, ratusan N, atau mungkin bahkan T gitu ya, triliun. Nah, terlepas dari itu semua, yang jelas untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu kepala daerah atau bahkan menjadi anggota legislatif, harus punya uang banyak. Karena apa? Karena kos politik itu mahal, atau biaya politik itu mahal. Untuk apa saja biaya politik itu? Banyak mungkin tentunya. Tapi yang jelas, kita sebagai masyarakat yang terlihat oleh kita, seorang calon legislatif misalkan, atau calon bupati, biasanya mendatangi masyarakat menjelang masa-masa pemilihan, itu dengan menjanjikan atau bahkan memberikan sesuatu, apakah itu bantuan-bantuan atau apapun itu. Mereka memberikan itu, dan itu adalah harta, saudara sekalian. Duit itu, meskipun berupa barang, tapi itu kan dibeli. Seorang bakal calon sosialisasi kepada masyarakat itu minimal katanya, minimal harus punya untuk konsumsi. Itu paling tidak itu, gitu ya. Apalagi jauh-jauhnya harus memberikan angpau yang ada isinya. Biaya untuk politik itu mahal. Jadi kita mungkin percaya kalau untuk menjadi seorang kepala daerah itu sampai miliaran. Mungkin kita percaya karena melihat fakta bahwasanya tatkala menjelang pencalonan, para calon itu memang membagi-bagikan uang. Meskipun tidak dalam bentuk uang, tapi setidaknya dalam bentuk barang misalkan. Kemudian saudara sekalian, jika seorang calon, apakah itu calon legislatif atau calon kepala daerah, keluar banyak uang ketika dalam proses pencalonan, terlepas dari jadi atau tidak untuk dia, itu tetap akan menjadi madorot yang sangat besar sekali. Contoh begini, seseorang calon, misalkan saya mencalonkan menjadi calon legislatif. Kemudian saya berkampanye untuk biaya pencalonan saya sampai harus habis 100 juta misalkan. Yang 100 juta itu bukan harta karun yang kita dapatkan secara sia-sia. Mungkin itu harta kita, atau bahkan mungkin lebih parahnya hasil minjem. Nah, ketika saya misalkan ketika saya menjabat, uang yang 100 juta itu harus saya kembalikan. Harus balik modal. Kalau misalkan bisa kembali dari
penghasilan saya sebagai dewan atau sebagai kepala daerah yang resmi atau yang jalur halal kalau menurut agama, bisa dari situ. Tapi kalau tidak memungkinkan dari situ, mungkin saya akan mencari dari sumber-sumber lain yang subhat atau bahkan mungkin yang haram. Jadi sesuatu yang rasional. Apabila saat ini banyak kepala daerah yang sudah tersangkut hukum urusan korupsi. Karena apa? Untuk menutupi yang miliaran tersebut dari penghasilan yang benar misalkan tidak dapat, ya akhirnya cari penghasilan yang subhat atau bahkan yang haram, yang melanggar hukum. Itu akan seperti itu. Kalau kita dalam proses pencalonan habis uang banyak, kita dituntut untuk mengembalikan, takdirnya kita jadi menjadi seorang pemimpin, otomatis konsekuensinya kita harus mencari uang untuk menutupi atau mengembalikan modal awal tadi. Dengan cara seperti apapun. Itu madaratnya, saudara sekalian. Nah kemudian, bagi yang tidak jadi bagaimana? Apalagi yang tidak jadi. Kita sering mendengar berita tatkala misalkan ada seorang calon yang tidak terpilih, maka dia stres katanya. Atau paling tidak kalau tidak stres pun dia memiliki hutang yang banyak. Ya mungkin saja, rasional juga. Apabila yang tidak terpilih, efeknya dia banyak hutang misalkan. Bisa jadi seperti itu. Kalau dalam agama Islam mungkin gorimin yang terlilit hutang. Gitu ya. Nah sekarang saya sebagai masyarakat saling mewasiati dengan Anda semua. Begini, calon yang kita dukung, yang memberi uang kepada kita, terpilih. Resikonya tadi, dia ketika menjabat mungkin harus mengembalikan modal. Tatkala dia korupsi misalkan, harus korupsi. Dia korupsi untuk mengembalikan modal yang begitu besar. Dan salah satunya, sebagian kecilnya modal itu adalah yang kita makan, meskipun hanya 100.000. Saya tanya kepada Anda, apakah di sini kita tidak merasa dosa? Telah membuat orang menjadi korupsi karena untuk mengembalikan modal. Yang modal itu sebagian kecilnya kita makan sebanyak 100.000 rupiah misalnya. Kemudian, yang kita dukung, yang memberi uang kepada kita, tidak jadi. Kemudian seseorang tersebut, calon tersebut, menjadi gorimin misalkan, menjadi banyak hutang, terlilit hutang, apalagi menjadi stres. Apakah kita tidak merasa dosa? Menyebabkan orang menjadi terlilit hutang, menyebabkan orang menjadi bangkrut karena proses pencalonan lalu dia kalah, dan hutang yang menjadi hutang tersebut sebagian kecilnya yang kita makan sebesar 100.000 rupiah. Kalau saya akan merasa berdosa, meskipun itu hanya sedikit yang kita makan, tapi diakumulasikan itu besar yang menyebabkan dia menjadi gorimin atau menjadi orang yang terlilit hutang. Nah, disinilah saudara sekalian. Karena kos politik itu mahal, maka madaratnya besar. Yang besarnya itu karena kita pembelian langsung sekarang, yang besarnya itu karena untuk berkampanye, sosialisasi. Apalagi kalau misalkan harus memberi kepada masyarakat. Masjid juga katanya minta karpet. Kemudian majelis taklim juga minta dibeliin anu dan sebagainya. Uang yang habis saya itu katanya yang besar itu adalah untuk memberi rakyat diantaranya, kemudian membelikan karpet masjid dan sebagainya. Mau jadi atau tidak jadi, itu tetap akan menjadi madarat. Oleh karena itu, tatkala ada yang mencalonkan diri, nggak usah diminta lah, nggak usah dipinta oleh kita, sehingga dia keluar duit banyak karena diminta oleh masyarakat. Saya di sini berbicara sebagai masyarakat saja, sama-sama sebagai masyarakat. Kalau semua kita di antara masyarakat sudah sadar semua tidak mau menerima uang dari para calon, niscaya mungkin pengeluaran mereka itu akan sangat sedikit. Tidak sebesar yang sekarang ini, kos politik yang seperti sekarang ini. Nah, jika pengeluarannya kecil, ya
Mungkin tatkala nggak jadi juga nggak akan begitu stres amat. Tatkala jadi juga mungkin dia nggak akan sekuat tenaga mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Nah, apabila sudah sadar semua kaitan dengan ini, ya mudah-mudahan politik kita menjadi lebih bagus. Ke sana saja. Di sini pesan agama bagi saya, kita merasa dosa atau tidak menyebabkan seseorang menjadi terlilit hutang atau korupsi. Kalau saya di sini, saya akan merasa berdosa sekali. Mudah-mudahan saja Anda juga sama memiliki pandangan seperti itu, sehingga pemilu kita akan sedikit-sedikit terlepas dari yang namanya politik uang, akan terlepas dari itu. Demikian saudara sekalian, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.